Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi struktur dan sifat kayu, hari ini kita akan membahas tentang berat jenis dan kerapatan kayu. Sebelum masuk, kita akan bahas CPMK dan sub CPMK-nya. Jadi CPMK dan sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan sifat kayu, sifat dasar kayu termasuk produksi sel kayu dalam pohon, sifat ilmiah kayu, serta sifat-sifat kayu yang lainnya yang berhubungan dengan kayu baik sebagai bahan struktural maupun bahan non-struktural. Selanjutnya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi berat, jenis, dan kerapatan kayu. Mahasiswa dapat menjelaskan metode-metode pengukuran dan perhitungan berat jenis dan kerapatan kayu. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerapatan dan kerapatan kayu. Selanjutnya, berat jenis kayu. Jadi, berat jenis kayu dan kerapatan kayu ini merupakan penentu dari faktor fisika dan faktor mekanika kayu. Jadi yang mana kita tahu bahwa kayu itu dia ada faktor fisika, mekanika, dan faktor kimia. Jadi untuk berat jenis dan kerapatan kayu ini dia masuk ke dalam sifat fisika dan mekanika kayu. Nah, selanjutnya yaitu kerangka-kerangka sel dalam penyusun kayu adalah dinding sel yang terdiri dari zat-zat kayu. Nah, ini untuk berat jenis kayu, sebenarnya berat jenis kayu ini kita bisa berkaitan dengan kelas kayu. Karena biasanya yang memiliki kelas keawetan yang bagus itu biasanya akan memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu-kayu yang dibandingkan kayu-kayu yang memiliki kelas keawetan yang rendah. Jadi karena ini ada berkaitannya nanti dengan rongga-rongga sel kayu, bahwa rongga-rongga besar yang ada di dalam kayu itu bisa membuat kayu itu akan menjadi lebih enteng, seperti itu. Nah, ini volume kayu kering tanur, ini merupakan petunjuk yaitu zat kayu atau petunjuk volume udara dalam rongga-rongga sel kayu. Jadi gini biasanya, sebelum menggunakan kayu biasanya ini akan dilakukan pengeringan, dan hasil dari pengeringan ini akan disebut dengan kayu kering tanur. Nah, pada kayu kering tanur ini bisa ketahuan biasanya kayu-kayu yang memiliki berat jenisnya tinggi biasanya dia memiliki rongga-rongga yang kecil sehingga berat jenisnya dia akan lebih besar. Jadi rongga-rongga yang ada di dalam kayu ini dia juga bisa menentukan berat jenis kayu. Nah, berat jenis ini didefinisikan sebagai perbandingan antara kerapatan kayu atas dengan berat kering tanur dan volume pada kandungan air yang ditentukan. Nah, dengan kerapatan air ini biasanya pada 4 derajat seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk rumus kerapatan. Jadi kerapatan kayu ini merupakan ini merupakan rumus berat jenis kayu. Jadi berat jenis kayu ini merupakan kerapatan kayu, biasanya kerapatan kayu pada saat sudah dikering tanurkan dengan kerapatan air. Jadi kita akan tahu biasanya sih untuk pengukuran berat jenis kita akan ukur dulu, kita akan lihat dulu kayu yang sebelum kita keringkan, kemudian nanti setelah kita keringkan nanti kita akan mendapatkan data, nanti disinilah kita mendapatkan berat jenis kayu seperti itu. Nah, biasanya untuk kerapatan biasanya untuk berat jenis kayu ini tergantung dari jumlah zat kayu yang tersusun
rongga sel, jumlah pori-pori, dan kadar air yang terkandung dalam zat ekstraktifnya. Yang mana kita tahu bahwa kayu ini memiliki zat ekstraktif, dan berat jenis kayu ini biasanya ditunjuk sebagai menjadi bahan dasar untuk melihat patokan dari kualitas dari kayu seperti itu. Nah, dan pada umumnya terdapat hubungan langsung antara berat jenis kayu dengan kekerasannya. Semakin keras kayu, maka akan semakin berat, atau sebaliknya. Apabila kayu tersebut lunak, ini biasanya dia akan ringan. Tetapi kalau kayu ini berat, berat jenisnya dia akan berat pula, seperti itu. Nah, berat jenis kayu ini tersusun dari rongga sel. Berat jenis kayu ini tersusun dari rongga sel dan jumlah pori-pori dan kadar air yang terkandung di dalam kayu tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya jenis kayu yang termasuk dalam kelas berat, misalnya seperti jenis giam, belau, dan sebagainya. Ini termasuk termasuk berat jenis berat, sehingga dia dalam kategori berat jenisnya juga berat. Sebenarnya kayu memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Kisaran dari berat jenis dari setiap kayu ini biasanya dari 0,2 sampai 1,28. Ini merupakan kisaran dari berat jenis kayu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kerapatan kayu. Nah, apa itu yang disebut dengan kerapatan? Jadi, kerapatan kayu dalam suatu spesies ini ditemukan bervariasi dengan banyak faktor yang meliputi letaknya di dalam pohon dan letaknya dalam kisaran spesies tersebut. Kondisi ini sebenarnya berpengaruh pada kondisi tempat tumbuh, sumber genetik dari tanaman. Jadi kerapatan dari kayu ini bukan hanya dipengaruhi oleh genetik saja, dari tempat tumbuh juga sangat mempengaruhi. Nah, ketika kita sudah membahas tentang tempat tumbuh, nanti dia ada kaitannya dengan unsur hara, kemudian air, ada kaitannya dengan sinar matahari, banyak, pokoknya kompleks. Ketika dia sudah berkaitan dengan tempat tumbuh, ini ada kaitannya lagi dengan lingkungan, seperti itu. Tapi kalau sumber genetik ini adalah sebenarnya sumber yang dibawa oleh yang ada dalam tanaman itu sendiri gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi dari kerapatan kayu seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis pola variasi berat jenis kayu yang dilaporkan oleh Hansen dan Dezau pada tahun 1980 dalam berbagai posisi batang, yaitu pada arah radial, dari empulur atau dari arah kulit hati. Ini kita bisa lihat bagaimana berat jenisnya, yaitu berat jenis kayu itu naik dari hati ke arah kulit. Jadi sebenarnya berat jenis, kan kita tahu ya bahwa di dalam kayu itu dia ada yang disebut dengan hati. Jadi berat jenisnya itu sebenarnya kalau kita mengamati itu berat jenisnya itu mulai dari hati menuju ke arah kulit. Selanjutnya berat jenis kayu pada bagian hati ini menurun selama beberapa tahun, kemudian naik lagi sampai maksimum ke arah dekat dengan kulit, seperti itu. Jadi berat jenis dia pada bagian hati dia akan menurun dalam kurun waktu tertentu. Tertentunya kapan gitu? Tertentunya berbeda-beda karena setiap
tanaman itu memiliki sifat yang berbeda-beda, otomatis waktunya pun berbeda-beda. Kemudian dia akan naik maksimum ke arah kulit lagi. Selanjutnya, berat jenis naik pada riap-riap dekat hati, kemudian lebih kurang konstan semakin mendekati kulit. Nah, berat jenis ini mendekati kulit, berat jenis mendekati kulit, kemudian dia akan semakin menurun. Jadi sebenarnya kerapatan dalam suatu kayu ini dia bisa ditentukan oleh banyak faktor, yaitu yang seperti yang sudah disebutkan tadi, faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, di sini kita akan melihat kerapatan yang didefinisikan sebagai massa atau beratan per volume. Jadi kerapatan ini yaitu satuannya per volume dan dinyatakan dia per kilogram meter kubik atau gram per sentimeter. Jadi kerapatan kayu, untuk melihat kerapatan kayu ini kita bisa kerapatan kering tanur itu kita melihat dari gram dari si kayu, berat kering tanur, kemudian kita mencari volume dari volume kayu seperti itu. Nah, kerapatan ini berbeda ya dengan kadar air, karena kalau kadar air dia persentase, dia memiliki satuannya persen, tetapi kalau kerapatan ini yaitu satuannya volume. Nah, otomatis sebelum kita mengukur kerapatan, kita sama dengan yang di awal tadi. Kita harus mempunyai data berat berat kayu sebelum dikeringkan. Kemudian setelah berat kayu dikeringkan, itu kita mendapatkan rumus berat kering tanur, kemudian dibagi dengan berapa dari volume kayu tersebut, seperti itu. Nah, untuk minggu ini kita telah membahas tentang kerapatan dan berat jenis kayu. Minggu ini saya akan menugaskan kalian untuk mengamati tugas kalian untuk mencari beberapa jurnal yang berkaitan dengan kerapatan dan berat jenis kayu. Jadi harapan saya kalian mencari jurnal tentang satu jurnal tentang kerapatan kayu, satu jurnal tentang berat jenis kayu, kemudian jurnal tersebut kalian review, kalian tulis ulang, karena otomatis saya pingin kalau satu jurnal sepertinya kedikitan ya. Masing-masing anak 2 jurnal. Jadi jurnal tentang berat jenis kayu itu 2, jurnal tentang kerapatan itu 2. Jadi harapan saya bisa saja kalian bisa dari kerapatan ini bisa membandingkan. Jadi kalian mereview 2 jurnal tersebut, karena bisa saja dengan jenisnya yang beragam, otomatis kerapatannya yang beragam, atau jenisnya sama tetapi faktor tempatnya yang berbeda, itu juga bisa menghasilkan berbeda. Kemudian setelah kalian review, harapan saya kalian review tentang kerapatan, kemudian kalian review tentang berat jenis, kalian jadikan satu, nanti kalian bisa, nanti saya beri akses kalian untuk bisa mengumpulkan di Piklas. Jadi seperti biasa, password Piklasnya struktur sifat kayu, jadi nyambung ya, struktur sifat kayu, dan itu hurufnya huruf kecil semua. Nanti akan saya buatkan di Piklas dan nanti kalian kumpulkan di Piklas. Nah, ini menjadi bagian dasar dari tugas kuliah. Jadi harapan saya minggu depan sebelum jadi tugas ini dikumpul minggu depan, harapan saya pada saat pertemuan minggu depan tugas ini sudah ada. Jadi pada saat jam kuliah struktur sifat kayu yang ini, ketika saya cek di Piklas, ini semua
semua tugas sudah masuk seperti itu. Jadi nanti saya menginginkan setelah kalian review, nanti saya akan nilai. Nanti setelah saya nilai, saya akan share di WA grup kalian nilai kalian. Jadi bagi nilai yang kecil, silahkan kalian komentar, atau silahkan nanti boleh ada yang tanyakan kalian kecilnya nilainya di mana seperti itu. Jadi untuk agar nanti pada tugas-tugas yang lainnya kalian bisa memahami di mana letak kekurangan kalian. Oke, baik. Untuk materi berat, jenis, dan kerapatan kayu, saya cukupkan sekian untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa tugasnya dikumpul. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.